Yayasan Batik Indonesia ini kan sebenarnya sudah dari tahun 94 ya Bu ya. Boleh nggak Bu diceritakan tentang program-program Yayasan Batik Indonesia untuk memperkenalkan salah satu kain tradisional ke teman-teman kita di Indonesia? Jadi Yayasan Batik Indonesia ini berdiri di tanggal 28 Oktober tahun 94 ya, yang pendirinya adalah Ibu Yultin Ginanjar Kartasasmita, ada juga Bapak Dipo Alam, juga ada Bapak Firdaus Ali. Nah, Yayasan Batik Indonesia itu memang lebih mengutamakan untuk pemerhatian kepada pengrajin ya, khususnya kita melakukan apalagi di masa pandemi ini ya, mungkin yang bisa saya ceritakan adalah era saat pandemi, karena memang saya menjadi ketua Yayasan Batik Indonesia ini, menjadi ketua umum saat masuknya pandemi. Jadi jadi saya bisa pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jelaskan adalah seputar masalah bantuan pada pandemi. Gitu. Jadi karena masalah pandemi ini memang sangat berpengaruh kepada yayasan, kepada para pengrajin, maka Yayasan Batik Indonesia ini melakukan pameran kecil yang dimana kita mengkurasi daerah-daerah dan kita membuat itu per minggu. Jadi per 3 minggu itu seperti awal bulan lalu adalah dari Batik DKI. Itu 3 minggu kemudian dari Jambi. Lantas sekarang sudah masuk ke Jawa Barat dan berikutnya akan ada Aceh, batik Aceh, ada batik dari dari Sumatera Barat, juga ada batik-batik dari daerah-daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, tujuannya ini adalah membantu para pengrajin yang khususnya adalah pengrajin kecil yang belum memiliki outlet, yang memang ini pengrajin kecil ya Bu. Kita mencarinya dengan kurasi itu supaya mereka tetap terbantukan dan mereka tetap bisa melestarikan karya-karya mereka. Itu memang tahap pertama kita. Ini dalam proses mengkurasi daerah dan batiknya, itu berapa lama biasanya Ibu untuk seluruh prosesnya sebelum bisa mereka ikutan di pameran di YBI? Ya, jadi tadi ada yang tertinggal. Awalnya dalam masa pandemi ini YBI memberikan kesempatan kepada pengrajin-pengrajin untuk membuat masker batik itu yang pertama. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk memproduksi masker batik sehingga kami bisa ikut menjual kepada masyarakat. Juga kami juga melakukan sumbangan kepada masyarakat luas setanah air masker-masker batik, sehingga kami juga mengampanyekan masker batik ini nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, tadi kalau untuk pertanyaan dari berapa lama, karena kami ini kerja memang agak cepat ya, memang karena masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pemikiran-pemikiran yang panjang, sehingga dari mulai rencana ke pelaksanaan itu memang hanya dalam waktu 2-3 minggu. Kebetulan kami di YBI ini kan sudah mempunyai dewan-dewan pakar dan juga ada para pembina yang memang sudah memberikan kami detail secara data-data daerah-daerah mana yang memang harus diperbantukan. Nah, sehingga prosesnya ini sekarang sudah hampir 1,5 bulan ini memang sudah mendapatkan hasil yang lumayan untuk para pengrajin ya, karena juga kami melakukan transaksi itu tidak sama sekali memotong harga dari pengrajin, sehingga pengrajin betul-betul mendapat bulat harganya dan kami langsung mentransfer kepada para pengrajin tersebut.
Jadi tidak ada perantara. Ya, dan hasil dan karya-karya pengrajin itu memang juga melewati beberapa kurasi, dan kami tidak menerima yang harganya terlalu mahal supaya kami juga tidak mendapat kesulitan untuk menjual kain-kain tersebut. Bahkan para desainer YBI ini membantu mereka untuk jadi desainer YBI membeli dulu kain-kainnya, lantas mereka membuat baju new normal, juga baju-baju rumah. Sekarang kan yang sedang in itu kan baju rumah, ya Mbak. Loungewear gitu ya Bu ya? Nah, jadi yang baju rumah, tapi kita bisa pergi ke supermarket atau kita bisa pergi ke kantor atau bisa jalan ya paling tidak baju-baju yang tidak terlalu resmi lah. Dan itu penjualannya sangat bagus ya. Dan terutama setiap melakukan transfer kepada pengrajin itu yang membuat semangat kami dari YBI ingin terus membantu, karena terasa sekali saat mereka itu menerima hasil dari dari penjualan mereka. Bahkan YBI ini tidak memberikan mereka tanggungan biaya kirim. Kami pun membantu mereka dengan pengiriman, jasa pengiriman, sehingga mereka hanya mengirimkan bahannya dan menerima kembali hasil yang terjual. Wah, menarik ini Ibu. Ini kira-kira berapa banyak ini? Karena waktu saya datang pertama yang pas pameran batik Jambi, oh iya, itu ada yang harganya kalau orang kan biasanya cari batik yang mahal-mahal gitu ya, kemudian di bawah penjahit. Ini ada yang harganya 100.000, ada yang harganya 84.000 kalau nggak salah kemarin yang Jawa Barat. Iya. Ini sebenarnya menarik sekali kalau misalkan disosialisasikan bahwa batik itu nggak harus selalu mahal harganya. Bahkan yang pengrajin ini pengrajin rumahan ya Bu ya, mereka kebanyakan. Jadi yang kami lakukan perbantuan itu memang betul-betul lewat kurasi yang benar, Mbak. Jadi kalau ada yang seumpamanya mengirimkan barang batiknya dan kita cek sudah ada di outlet dan sudah bahkan mempunyai rumah batik yang besar, dengan menyesal kami kembalikan, karena memang yang kami utamakan memang ingin membantu para pengrajin yang betul-betul layak untuk dibantu, seperti itu. Ya, jadi Yayasan Batik Indonesia ini membantu dan mengawal mereka sampai mereka bisa survive kembali. Oke. Nah, selain membuka pameran, membuka pintu untuk teman-teman pengrajin, kalau di YBI sendiri, apakah ada program misalnya seperti pelatihan, misalnya kan pelatihan bagaimana mereka, terutama di masa pandemi ini, mengelola keuangannya misalkan, terus apakah ada pelatihan misalnya menggunakan bahan-bahan pewarna yang ramah lingkungan, atau kalau sekarang pewarna alam, seperti itu Bu? Ya. Memang kami mempunyai bidang khusus ya, bidang pelestarian, dan juga ada beberapa bidang yang melakukan selalu webinar dan Zoom ya, untuk pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Masa-masa pandemi ini YBI beberapa kali melakukan kegiatan ya seperti pelatihan-pelatihan dari warna alam dan lain-lain, tapi 2 bulan terakhir ini kami berkonsentrasi memang betul-betul kepada pengrajin kecil yang benar-benar kita bantu dengan penjualan itu dulu sebenarnya, karena kalau ya supaya ini Indonesia ini terus perekonomiannya terus bergerak dulu. Iya, yang urgent sekarang adalah memang dengan cara kita mengambil barang-barang yang tidak terjual dari pembatik-pembatik ini, kita salurkan dan kita jual di rumah Yayasan Batik Indonesia. Karena kalau menurut saya
di saat pandemi ini memang webinar dan Zoom sangatlah baik untuk kemajuan teknologi dan lain-lain. Tentunya dengan perkembangan-perkembangan teknologi dan corak maupun gambar. Tapi pengrajin kecil yang sangat kecil itu tidak sempat untuk melakukan Zoom dan webinar. Saya seperti merasa mereka tuh memegang bahan ini loh, tolong bantu menjual ini untuk kami hidup dulu gitu. Jadi masa 2-3 bulan ini bahkan kami perpanjang sampai nanti sudah agak normal ya, kita berdoa sama-sama. Yang kami fokuskan adalah memang tentang bagaimana caranya menghidupkan kembali ekonomi mereka dulu, dan pelestarian batik itu terus ada seperti itu. Tapi pelatihan yang seperti tadi disampaikan itu memang itu adalah menjadi agenda dari YBI. Oh, oke. Nah, ini kan kalau kita ngelihat tren sekarang, tren fashion terutama, anak-anak muda kita ini kan sukanya sebenarnya mereka pingin pakai kain batik gitu ya, atau tenun bahkan kalau sekarang. Cuman yang jadi persoalan kadang-kadang kainnya kaku dan buat anak-anak muda tuh jadi tidak luas gitu kainnya. Nah, akhirnya muncul ada kain print dengan motif batik, dengan motif tenun. Kalau dari YBI sendiri kan sebenarnya batik itu cuma ada batik tulis, batik cap, atau batik kombinasi ya. Nah, dengan munculnya saingan batik print ini bagaimana Bu terhadap kelangsungan para pengrajin batik kita sebenarnya? Ya, terus terang kalau Yayasan Batik Indonesia kami sangat tidak mendukung print. Nah, memang kami ini adalah rumah pengrajin, kami ini adalah pelindung pengrajin, dan kami tahu sekali bagaimana sulitnya pekerjaan membatik itu. Jadi memang ini adalah himbauan kepada seluruh masyarakat dan terutama juga para kaum milenial ya. Ini yang kami selalu ingin melakukan pameran ini, kami undang untuk melihat bagaimana detailnya batik. Nah, dengan juga kami berencana melakukan pelatihan-pelatihan secara offline supaya mereka bisa menghargai bagaimana batik-batik ini dibuat dengan tidak mudah. Dengan pengertian seperti itu, tentunya persaingan print dan lain-lain akan ada jawabannya. Kalau kita hanya bicara jangan print, itu kan sangat tidak informatif lah. Tapi kalau mereka bisa nanti belajar dan melihat sendiri bagaimana para pembatik itu melakukan penitikan, goresan-goresan batik itu tidaklah mudah, dan batik itu saya percaya membatik itu seperti melukis, karena batik itu juga sesuatu yang sangat rumit, yang kita saja kalau dikasih kain aja belum tentu kita bisa melakukannya, bisa blobor ya apa. Dengan kesadaran seperti itu, maka saya berharap ke depan tuh banyak sekali masyarakat akan memikirkan bahwa ternyata batik itu yang betul batik itu adalah batik cap, tulis, atau kombinasi seperti itu. Nah, ini untuk yang datang ke YBI, ini range umurnya biasanya berapa nih Bu? Jadi ini Mbak, pengertiannya adalah kalau kita ini memakai batik yang cap dan tulis dan kombinasi, kita juga membantu perekonomian dari para pengrajin sendiri. Itu sih sebetulnya poinnya ya, bahwa dengan kita menghargai membeli batik yang diproduksi dan dilakukan sendiri oleh pembatik, itu berarti kita membantu para pembatik itu sendiri. Dan
kita juga memperkenalkan bahwa batik itu adalah setiap goresan di batik itu mempunyai jiwa, seperti lukisan, di mana tidak asal goresan. Kadang pembatik kita zaman dulu itu juga ada yang berpuasa, ada yang juga mereka melukis dengan air mata, juga melukis dengan kegembiraan, semua itu tertumpah di dalam kain. Karena itu kalau kita melihat kain-kain kuno itu secara detail, kalau kita lihat itu banyak sekali filosofinya. Benar. Seperti sekarang di masa pandemi ini, saya juga memperkenalkan ada batik itu namanya tambal motifnya. Itu kalau filosofi zaman dulu tuh artinya adalah tambal itu kayak nambani kalau orang Jawa, itu seperti pemulihan, menyembuhkan. Orang zaman dulu itu selalu menyelimuti diri maupun anaknya dengan si kain itu, yaitu semua Allahu alam, tapi memang itu adalah salah satu dari pengetahuan kita tentang pembatik kita zaman dulu, seperti itu. Dan anak muda sekarang itu sangat ingin tahu apa tentang batik ini. Jadi kalau kita memberikan filosofi yang bagus terhadap mereka, mereka akan lebih menghargai batik itu sendiri. Contohnya ada batik ini pembuatannya adalah begini, saat beliau begini begitu, itu mereka lebih menyentuh dibanding ini ada batik bagus dengan harga sekian. Mereka oh ya batik. Tapi kalau kita memberikan arahan dan pengetahuan tentang bagaimana batik itu terjadi, bagaimana historinya, itu akan lebih menggerakkan para masyarakat atau anak muda untuk mencintai batik. Aku suka tuh Bu, kemarin ada belanja bareng Mbak Anissa Pohan ya. Oh iya, aduh alhamdulillah. Aku ngelihat itu, terus tadi aku datang ke GBI lagi. Katanya Mbak, ini banyak yang sold setelah acaranya belanja bareng sama Mbak Anissa Pohan, Bu Koreta. Jadi itu dengan IG Live itu alhamdulillah melakukan 50 kain batik dalam waktu 2 jam. Dan itu juga disaksikan oleh para pengrajin-pengrajinnya. Jadi mereka sampai ada yang pinjem handphone temennya, terus ada yang pergi ke tempat internet karena mau melihat bagaimana batik itu diperjualkan, dan mereka melihat sekali bahwa presentasi batik di Yayasan Batik Indonesia ini kita benar-benar presentasikan dengan suasana ambience yang juga bagus gitu ya. Kita ingin menghargai batik itu tidak hanya sekedar kita taruh begitu, tapi kita pajang secara indah sehingga akan menjadi lebih menaikkan keindahan batik itu sendiri. Dan kelihatan lebih hidup jadinya ya Bu, ketika orang lihat batiknya cantik gitu ya, dipajang, walaupun mungkin harganya tidak semahal seperti yang ada di butik-butik ternama, tapi karena ada satu dipajang dengan cara yang indah, akhirnya membuat orang jadi tertarik untuk membelinya. Betul. Jadi kita pun anggota Yayasan Batik ini, kita sudah seperti rumah di sini ya, seperti keluarga juga. Kita membentuk keluarga Yayasan Batik Indonesia. Jadi kami secara bergantian menjaga rumah Yayasan Batik ini dengan penuh kegembiraan, keikhlasan, karena kami benar-benar di sini adalah dealing langsung dengan para pengrajin kecil. Jadi begitu IG Live dilihat bahwa kainnya dibilang bagus, cantik, apalagi harganya ya tidak harga yang tidak yang mahal ya. Jadi semua juga membelinya juga dengan senang hati. Senang hati. Ya. Oh, menarik nih Bu. Aku pengen lihat lagi nanti kalau misalnya ada seri yang shopping live berikutnya. Iya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya nih Bu, ini kira-kira akan ada
berapa kali pameran lagi Bu, atau berapa daerah lagi yang nanti dibuatkan pamerannya? Karena kan ini ternyata batik itu yang di luar, kalau kita dulu kenalnya batik hanya dari Jawa gitu, tapi setelah kita belajar ternyata tuh batik ada dari mana-mana, bahkan termasuk dari Papua juga. Ya. Jadi setelah Jawa Barat, tanggal 5 September itu kita sudah ada pergantian kepada batik Papua, Aceh, dan Sumatera Barat. Kita gabung jadi satu ya. Ya karena memang Papua dan Aceh, Papua ini terutama memang produksinya belum terlalu banyak sehingga kami gabung. Dan kami memang di sini juga selain mengadakan pameran, kami juga ingin juga mengadakan pelatihan untuk daerah-daerah yang memang belum produksi banyak tentang batik. Ini adalah juga sebagai agenda YBI ke depan, bahwa ingin sekali pembatik ini lebih produksi, lebih produktif dan lebih mendapat kesempatan untuk daerah yang belum mempunyai banyak pembuat batik, jadi mempunyai batik, dan kalau bisa membuat batik itu di daerah masing-masing, di daerahnya sendiri. Jadi seperti Papua itu Yayasan Batik ingin mengadakan pelatihan dengan cara mengangkat batik-batik Papua yang pernah ada. Nomor satu pastinya kita ambil yang sudah pernah ada, jangan sampai batik itu menjadi punah. Terus juga ada batik baru yang akan menyesuaikan. Jadi batik-batik tiap daerah itu terus berkesinambungan dan terus memproduksi karya-karya yang baru. Karyanya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Buat teman-teman muda, karena kan kita juga pengen anak-anak muda, teman-teman muda kita jadi lebih mencintai budaya kita sendiri, terutama lewat kain. Kira-kira Ibu ada pesan nggak buat teman-teman muda supaya mereka jadi lebih bangga menggunakan kain-kain tradisional, terutama batik, supaya walaupun ini sudah dijadikan hari batik gitu ya, udah ada hari batiknya, tapi mungkin rasa cintanya belum terlalu maksimal gitu. Jadi bagaimana pesan Ibu untuk teman-teman muda? Ya, tentunya dengan mencintai batik, nomor satu adalah kita juga mencintai karya anak bangsa, karya saudara-saudara kita sendiri, di mana pengertiannya adalah banyak sekali orang dari luar negeri itu terkesan melihat hasil karya batik dari negeri kita tercinta. Kenapa enggak dari kita juga? Karena itu adalah bagian dari kekayaan ragam dari bangsa kita sendiri. Dengan kita memakai batik itu bukan batik artinya bagaimana, batik itu batik sebenarnya keren, nggak hanya untuk orang dewasa maupun sesepuh kita, tapi batik pun bisa dipakai untuk anak-anak, untuk hari-hari, untuk remaja, ke kantor, kemana-mana. Memakai batik itu justru kita memberikan kesan bahwa kita adalah anak bangsa yang sangat bangga kepada buatan Indonesia. Jadi pengertian memakai batik itu adalah batik itu keren. Batik itu warisan budaya yang kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, di mana batik itu terus mempunyai inovasi baru, kreativitas baru lagi, ada gambar-gambar baru, macam-macam yang tidak dimiliki sebenarnya oleh negara-negara manapun, karena batik itu adalah identitas bangsa kita. Bangsa kita. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk ngobrolnya sore ini Ibu. Semoga Yayasan Batik Indonesia terus bisa menginspirasi teman-teman muda dan juga teman-teman pengrajin. Dan semoga nanti aku bisa main-main lagi ke YBI. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Mbak, itu juga membantu pengrajin Indonesia, pengrajin batik kecil Indonesia. Terima kasih. Amin, Ibu. Terima kasih. Selamat sore, Ibu. Sore, salam sehat.
Ya, salam sehat.